Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, kita masih membicarakan Nusantara dalam catatan Tionghoa. Di dalam buku Nusantara dalam catatan Tionghoa, membahas mengenai Jawa, sampailah kita membahas mengenai Banten, yaitu perdagangan di Hakang di Jawa pada tahun 1618 dalam buku Dongsi Yang Kau. Hakang dalam lafal Hokian atau Fujian Selatan artinya pelabuhan bawah, merupakan nama Tionghoa dan bukan nama lokal. Jadi nama lokalnya adalah Banten. Kemudian akan dibahas Tiongkalo. Menurut perkiraan ini Pulau Madura, tapi belum pasti. Di dalam buku Singcah Senglan, bertarikh tahun 1436. Selanjutnya kita akan membahas Bali pada periode sejarah lama dinasti Tang, tahun 618 Masehi sampai 906 Masehi. Ketika sebuah kapal Tiongkok tiba di sini, seorang ketua akan naik ke kapal untuk mencari informasi. Kapten kapal memberikan sekeranjang jeruk dan 2 buah payung kecil. Sang ketua segera menulis surat kepada raja. Ketika kapal ini memasuki sungai, buah-buahan dan kain sutra segera dikirimkan sebagai hadiah bagi sang raja. Dia memiliki 4 penulis Tionghoa dan 2 penulis pribumi untuk membantunya dalam bidang administrasi. Orang Tionghoa yang mengerti bahasa asing bertindak sebagai penerjemah. 1 orang untuk setiap kapal. Raja telah menetapkan 2 tempat di luar kota yang dilengkapi toko-toko dan digunakan sebagai sarana berdagang. Pada pagi hari, semua orang pergi ke pasar untuk berdagang, dan pada tengah hari semua perdagangan berhenti. Setiap hari raja menarik pajak perdagangan. Orang-orang barbar berambut merah atau Belanda atau Inggris telah datang ke Hakang dan mendirikan gudang mesiu di sisi timur sungai besar ini. Orang Frank atau Portugis juga melakukan hal yang sama di sisi baratnya. Setiap tahun orang-orang asing ini datang. Dalam berdagang mereka menggunakan uang perak, tetapi penduduk pribumi menggunakan koin timah hitam. 1000 koin timah hitam membentuk 1 renceng atau string, dan 10 renceng menjadi 1 bundel. 1 bundel koin timah hitam dikatakan sama dengan 1 renceng uang perak. Hakang adalah pusat kontak utama. Kapal-kapal Tiongkok datang ke sana sebelum para pedagang dari negara lain tiba. Barang-barang yang dibawanya dijual untuk mendapatkan uang perak atau timah hitam. Ketika barang-barang dari negara lain tiba, barang-barang ini dibeli menggunakan uang yang diterima sebelumnya. Hal ini dilakukan karena kapal-kapal Tiongkok pergi ke sana pada bulan yang berbeda dan harus menunggu para pedagang dari negara lain. Negara-negara lain di sebelah timur Jawa hanya sedikit dibahas. Sepertinya orang Tionghoa tidak memiliki kebiasaan memperluas ekspedisi perdagangan mereka hingga ke wilayah itu. Sebagai tambahan, yang dimaksud orang barbar berambut merah yaitu orang Portugis, orang Belanda, dan juga orang Inggris. Sementara itu orang Portugal mulai menguasai Malaka, kemudian Alfonso de Albuquerque pada tahun 1512 mengirim armada ke Maluku untuk mencari rempah-rempah. Orang Belanda pertama kali masuk ke Nusantara mendarat di Pelabuhan Banten.
pada tanggal 27 Juni 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Hakang atau Banten pada masa itu sudah menjadi kesultanan Islam akibat pengaruh Demak dan Kesultanan Cirebon. Hasil utama Hakang atau Banten pada masa itu adalah lada. Dan kemudian berkembang dengan hebat, apalagi sesudah redupnya kekuasaan Majapahit. Begitu juga pelabuhan Tuban. Sehingga para pedagang mancanegara baik dari Eropa dan Asia mampir ke pelabuhan Hakang untuk berdagang. Sementara itu pelabuhan Sunda Kelapa belum berkembang atau masih sangat kecil dibandingkan dengan Hakang atau Banten. Tiongkalo berbatasan dengan Jawa, memiliki pegunungan tinggi yang tertutupi tumbuhan. Di pegunungan terdapat sebuah gua yang memiliki 3 mulut gua di bagian depan dan belakang. Gua ini dapat menampung 20.000 orang. Produk pertaniannya hampir sama dengan Jawa, cuacanya selalu hangat dan tingkah laku serta kebiasaannya masih asli. Baik pria dan wanita menyanggul rambutnya. Mereka mengenakan pakaian panjang yang terbuat dari katun dan kain sarung bergaris. Mereka tidak memiliki kepala suku, tetapi mengikuti orang-orang tua dan bijaksana. Mereka mendapatkan garam dengan mendidihkan air laut dan membuat arak dari fermentasi nasi ketan. Barang-barang yang diekspor adalah antelop atau menjangan, burung nuri, kapas, kelapa, dan kain kasa yang terbuat dari katun. Adapun barang-barang yang diimpor adalah perak dan sutra bermotif bunga. Di seberang lautan, jaraknya beberapa hari pelayaran, terdapat sebuah negara yang disebut Suntolo atau Sundara, Pipato atau Pibada, Tantiong atau Tanjung, Oan Kiau, dan Bali. Penduduk pulau-pulau ini tidak bercocok tanam tetapi hidup sebagai perampok. Karena itu kapal-kapal dagang jarang datang ke sana. Kali ini kita akan membicarakan Bali berdasarkan catatan sejarah lama dinasti Tang yang berkuasa tahun 618 Masehi sampai 906 Masehi. Negara Dva Badan terletak di selatan Kamboja dan berjarak 2 bulan perjalanan laut. Negara ini terletak di timur Kaling atau Kalingga di Jawa dan sebelah barat Miliju. Sebelah utaranya berbatasan dengan lautan. Kebudayaannya hampir sama dengan Kaling. Padi berbuah setiap bulan. Mereka memiliki huruf yang mereka tulis di atas daun patra atau lontar. Jika salah seorang warganya meninggal dunia, mereka mengisi mulutnya dengan emas dan mengenakan gelang emas di kaki dan tangannya. Setelah memberikan minyak kamper, kapur barus, dan minyak wangi lainnya, mereka menumpuk kayu bakar dan membakar jenazahnya. Pada tahun 647, raja mereka mengirimkan utusan untuk membawa upeti yang berupa kain katun, gading gajah, dan cendana putih. Jadi kita tidak tahu ini raja dari kerajaan mana di Bali. Kaisar memberikan surat kekaisaran dan menghadiahkan berbagai barang. Pada bagian sebelumnya sudah disebutkan bahwa pada tahun 992 Masehi, orang Jawa menyebut Bali sebagai negara para Brahmana. Setelah informasi ini, tidak ada catatan yang menyebutkan tentang Bali. Diperkirakan hal ini terjadi karena mereka tidak lagi memiliki hubungan dengan Jawa. Mungkin karena hubungan yang buruk
atas alasan agama atau politik. Karena itu mereka tidak bertemu dengan orang-orang Tionghoa yang sering mengunjungi Jawa. Walaupun demikian, isolasi mereka tidak selamanya terjadi. Utusan Tiongkok mengunjungi pulau ini pada awal abad ke-15 ketika Tiongkok dengan penuh semangat menjaga hubungan kenegaraan dengan negara-negara lain. Pada sejarah dinasti Ming, buku 324, ditemukan catatan tentang 2 buah tempat yang saya anggap mengacu pada Pulau Bali. Dili terletak di dekat Jawa. Pada tahun 1405, Kaisar mengirimkan seorang utusan. Ketika kembali ke Tiongkok, sang utusan membawa utusan dari raja di sana dan membawa upeti. Negara ini mengikuti ajaran Buddha. Kebudayaannya sangat asli dan sedikit sekali terjadi masalah. Produksinya tidak banyak. Dili ini diperkirakan Pulau Bali. Begitu juga Jilahati terletak di dekat Jawa. Pada tahun 1405, Kaisar mengirimkan seorang utusan. Ketika kembali ke Tiongkok, sang utusan membawa utusan dari raja di sana dan membawa upeti. Negara ini kecil dan penduduknya mengenal pertanian. Di sana tidak ada perampok dan mereka menganut agama Buddha. Hasilnya adalah kayu cendana dan lada. Saya cenderung menggunakan keterangan di atas untuk menerangkan Bali, terutama karena menyebutkan tentang agama Buddha. Memang benar bahwa agama Hindu yang bertahan ada di sana. Tetapi orang Tionghoa sering menganggap keduanya sama saja. Pada masa itu, Bali lebih memiliki semangat religius daripada pulau-pulau lainnya. Agama ini dan sikap masyarakatnya yang sopan sering sekali digunakan para ahli geografi masa selanjutnya untuk menceritakan tentang Bali. Bagaimanapun juga tetap belum bisa dipastikan apakah catatan di atas benar-benar berbicara tentang Madura dan Bali. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke video lainnya. Terima kasih.